Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo piana semua, di sini ada informasi dari sebuah media berita tentunya terkait Pi Network ya. Namun sebelum ke informasinya jangan lupa ya untuk bagikan video ini juga ke teman-teman Anda semua ya agar mereka tahu terkait informasi ini. Oke, kita akan langsung saja ke informasinya. Ini dari hokanews.com ya, yang mana keterangannya breaking news barter offline jaringan Pi semua harga GCP 314.159 US dollar. Terima kasih kepada Tuan Peng ya, tentunya seperti itu. Ini cuman kurang tepat aja translatannya gitu ya. Ini malah koma di sini. Dan kita lanjutkan di bagian bawah di sini hokanews.com. Pi Network aplikasi penambangan kripto yang dibuat pada tahun 2019 oleh Dr. Nicholas Kokalis telah menjadi pembicaraan terbaru di dunia cryptocurrency. Meski belum sepenuhnya diluncurkan, aplikasi ini telah menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia dengan jumlah pengguna yang terus bertambah dari hari ke hari. Picoin sendiri masih bisa didapatkan secara gratis oleh semua orang. Hanya saja Anda membutuhkan smartphone dan internet saat masuk ke aplikasi jaringan Pi. Bahkan saat ini diperkirakan penambangan yang aktif di jaringan Pi sudah mencapai 45 juta pengguna aktif. Dari sebelumnya terhitung ada sekitar 35 juta pengguna aktif. Angka 35 juta pengguna aktif merupakan angka yang melonjak drastis. Ya, unduhan dari Play Store sendiri saat ini mencapai 50 juta plus unduhan. Itu belum termasuk mereka yang menggunakan iPhone. Oke, kita lanjutkan. Saat ini jaringan Pi sendiri berada pada tahap enclosed mainnet atau mainnet tertutup ya. Semua perintis pasti sudah cukup paham tentang hal ini. Bagaimana mungkin pada tahap awal ini atau bahkan mainnet tertutup, para perintis dapat menukar koin Pi mereka dengan barang atau jasa, baik offline maupun online. Sementara itu, saat ini jaringan Pi sedang mengerjakan KYC massal untuk semua perintis ya. Jadi jelas ya, pihak core team itu sedang mengerjakan menyempurnakan mungkin ya. Bukan mungkin yang maksudnya mereka memang benar-benar berusaha menyempurnakan sistem KYC ini agar semua pioneers itu segera bisa menyelesaikan KYC di tahun ini juga ya. Kemungkinan besar juga tahun ini akan menjadi tahun yang sangat luar biasa, yaitu banyak yang memperkirakan open mainnet akan terjadi di tahun ini. Tetapi ya belum tentu karena hanya pihak core team yang tahu gitu ya. Jadi kalau untuk mengasumsikan ya bolehlah ya. Dan saya juga ingin tahu nih gimana pendapat Anda, gimana perkiraan Anda terkait open mainnet ini, apakah di tahun ini atau tahun depan. Silahkan komen di kolom komentar ya. Kita lanjutkan. Bagi para pioner yang belum mendapatkan slot KYC saat ini, semua pelopor sudah bisa cek di aplikasi browser Pi dan lihat di KYC. Siapa tahu sudah ada slot KYC Anda yang dialokasikan di sana. Begitu juga bagi perintis yang memiliki referral sudah bisa mengajukan referralnya untuk melakukan KYC. Betul sekali ya, saya setiap klik mining 24 jam sekali saya selalu cek ke menu pengundangan KYC ke semua referral saya. Di situ saya selalu klik ya, dan secara otomatis 24 jam itu berjalan ya untuk undangan tersebut, dan tergantung referral saya mau KYC atau enggaknya ya. Itu sudah urusan mereka. Tetapi kalau sudah menerima undangan KYC akan lebih baik langsung dilakukan KYC ya. Dan saran saya kalau melakukan KYC itu enaknya siang karena terang ya. Jadi kalau Anda itu disuruh selfie itu akan lebih jelas muka Anda, dan Anda disuruh juga memfoto kartu ID Anda, misalnya KTP, SIM, paspor gitu ya. Itu kan akan lebih jelas kalau dilakukan di waktu siang hari. Ya, jadi saran saya pada siang hari lah untuk Anda melakukan KYC. Itu akan lebih baik ya. Bahkan Anda 100% berkesempatan lulus ya pada hari itu juga, pada jam-jam itu juga gitu ya. Kita lanjutkan. Terlepas dari pioner yang membangun ekosistem jaringan Pi, tidak sedikit perintis yang menetapkan harga untuk satu koin Pi.
Saat ini harga Picoin sendiri sedang ramai diperbincangkan di media sosial oleh para pioner. Tentu saja ya. Harga yang dibahas tidak sedikit, namun harga GCP adalah 314.159 US dollar. Hal ini akan terjadi jika dua pihak sepakat ketika melakukan transaksi atau yang biasa disebut barter oleh pioner. Maksudnya dua pihak itu pioner yang menjadi vendor, menyediakan barang untuk pioners ya. Misalnya saya sebagai vendor yang menyediakan barang untuk bisa Anda tuker, untuk bisa Anda beli dengan Picoin Anda ya. Saya sepakat untuk harga barang saya mematok pada nilai GCP, Anda pun sepakat untuk mengeluarkan Picoin Anda. Nominalnya ya berpatokan pada nilai GCP juga. Nah, ya jadi terjadilah dua kesepakatan dan ini akan membantu atau mempengaruhi untuk nilai Picoin di fase open mainnet ke depannya ya. Dan sebenarnya sih sudah sangat meyakinkan bahwa nilai GCP ini akan menang. Karena kemarin juga karena kemarin juga hasil survei dari Partner Tindi ya, suara dari pioners dunia itu banyak yang sepakat ya terhadap nilai GCP. Itu hitungannya ada 42.500.000 orang yang mendukung nilai GCP 1 Pi 314.159 US dollar ya. Tetapi yang memiliki kuasa untuk meresmikan harga tersebut hanyalah pihak core team. Dan pihak core team juga meminta agar pioners itu semakin kuat dalam meresmikan atau dalam membentuk nilai Pi. Bukan meresmikan ya, maksud saya tadi dalam menyepakati nilai Pi, bahwa kesepakatan kita semualah yang akan membentuk nilai Picoin. Jadi kalau ingin nilainya tinggi ya sepakatilah di nilai yang tinggi. Nah, seperti itu ya. Dan kita lanjutkan di bagian bawah di sini penjelasannya seperti baru-baru ini heboh dengan salah satu akun media sosial Twitter yang dibagikan oleh salah satu pioner. Jelas dari tulisan yang ia sampaikan bahwa barter offline dan diterapkan di mana semua harga dukungan dengan harga GCP 314.159 US dollar pastinya. Menurut pantauan hokanews.com, dari akun komunitas jaringan Pi, jelas dia mengatakan bahwa barter GCP offline efektif di 314.159 US dollar yang didukung oleh Tuan Peng. Nah, ya jadi semua pioners itu banyak mendukung nilai GCP ya. Tapi terus ada yang komen begini. Terus kok di sistem Block Explorer itu kok ada yang disitu sampai 1.000 Picoin, ada yang sampai ratusan ribu Picoin gitu ya. Mungkin ada yang komen seperti itu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan semuanya. Itu bukan transaksi ya. Bukan transaksi antar pioners ditukar ke barang gitu, enggak. Itu menurut saya adalah pioners yang mentransfer koinnya ke PICAD ya. PICAD itu sama halnya seperti kartu ATM gitu ya. Tapi kalau sekarang masih dalam bentuk digital, kita bisa menyimpan Picoin kita di PICAD tersebut juga ya. Dan PICAD sendiri terdaftar bisa kita akses melalui Pi browser juga ya. Dan untuk di sini saya nggak pernah membuat tutorial untuk mendaftar di PICAD. Saya pun juga belum pernah mendaftar di PICAD ya. Saya lebih nyaman menyimpan koin saya ya di wallet Pi browser ketimbang di PICAD. Tetapi bagi kalian yang pengen menyimpan koinnya di PICAD itu, karena memang ke depan akan disediakan fitur penukaran Picoin ke uang fiat juga dari PICAD gitu ya. Tapi kalau kalian berminat untuk sekarang memindahkan Picoin kalian di PICAD, ya kalian carilah tutorialnya di YouTube. Kalau saya nggak buat ya, karena saya pun juga nggak daftar di PICAD. Ya, jadi kita ke poin pentingnya tadi, pembahasannya tadi, yaitu itulah mengapa di Block Explorer terjadi transaksi besar-besaran. Ya itu sebenarnya bukan transaksi jual beli koin Pi, itu hanya mereka memindahkan Picoin mereka ke PICAD. Nah, jelas ya. Kita lanjutkan. Oke, video pertama dari China Hebei
Sengde Web3 atau Web3 0 Pi Network Offline Barter semua harga GCP 314.159 US dollar ya. Terima kasih kepada Tuan Peng yang merupakan organisator dan pemimpin komunitas Hebei serta dedikasi para pemimpin dan anggota lainnya. Kepada komunitas video dan foto lainnya berasal dari Anhui Pi Enterprise gitu ya. Co.forluan branch open. Ya mungkin seperti itu bacanya ya, mohon maaf ya kalau kurang tepat gitu ya. Terima kasih kepada Mr. Sun dan Miss Wu yang merupakan dedikasi para pendiri sekarang di Provinsi Anhui. Hampir semua kota besar telah mendirikan cabang untuk barter offline dengan harga GCP. Akan ada acara lain yang datang pada tanggal 16 untuk cabang kota Huaibai buka karena banyak perintis yang tidak memiliki Pi di dompet. Mereka mencatat transaksi tersebut sebagai pembukuan untuk transfer Pi nanti. Kerja bagus ya. Pertahankan kerja luar biasa dan kami percaya dengan kerja keras semua komunitas perintis kami akan segera sukses. Nah ya, kalau di China memang pemerintahan sana itu sangat mendukung ya dengan pionernya. Kalau di Indonesia gimana bang? Ya sebenarnya pemerintah Indonesia juga mendukung, tetapi secara diam-diam saja gitu ya. Gimana abang bisa bilang begitu? Nggak ada tuh pemerintah waktu Kopdar tampil gitu sambil memberikan support, itu memang nggak ada. Tetapi berpikir secara logika aja lah ya. Kok Pi sampai sekarang masih beroperasi di Indonesia? Ya, itu artinya pemerintah Indonesia, nah nggak perlu saya lanjutkan ya. Pi, nggak usah. Tentu kalian sudah nangkep jawabannya. Oke, hokanews.com tidak menerbitkan artikel tanpa sumber. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini. Ya, ini dari Bu Doris Yin Pai ya. Dari postingan yang dibagikan oleh akun komunitas jaringan Pi juga, jangan lupa untuk mempublikasikan video mereka barter sebagai bukti bahwa itu benar-benar terjadi. Untuk melihat video dari saya, komunitas jaringan Pi, klik di sini. Apa menurut perintis, apakah ini satu lompatan besar? Tetapi Anda perlu tahu bahwa ini baru saja terjadi, baru saja dimulai gitu ya. Dan akan terus terjadi, percayalah pada saya, jaringan Pi keluar dengan sangat baik suatu hari nanti. Gambarannya sudah ada. Untuk gambarannya sudah ada ya. Untuk apa Anda meragukan lagi? Ya, Anda mencari gambarannya, sudah ada jelas sekali ya. Malah oke, kita cek videonya, nanti dibilang apa lagi, settingan lah apalah ya. Kita harus ada bukti dulu gitu ya. Oke, kita langsung diarahkan ke Twitter dan masih proses ya. Sabar ya, sabar. Inilah beberapa videonya dan ini masih dalam proses. Twitter saya agak error di sini. Nih ya, ini gambar maksudnya ya, videonya udah hampir kelihatan semua nih. Ini buktinya ya, terjadi barter besar-besaran di sana sesuai dengan nilai GCP. Dan kita akan ke videonya. Oke, ini musiknya juga nggak tahu nih bahasa musiknya. Oke, jadi gini aja ya, saya nggak bisa nampilin semuanya ya, karena ya itu tadi lah ya, jaringan saya lagi kurang baik. Tetapi kita bisa melihat dari tampilan awal videonya di sini sudah jelas ya, sudah jelas banget ya. Atau kalian bisa langsung kunjungi akun Twitternya Bu Doris Yin ya. Tulis aja tuh di penelusuran Twitter ya, Doris Yin gitu, maka akan tampil seperti ini.
kalian ya lihatlah videonya ya, kalau masih belum yakin gitu ya. Karena kebanyakan ya nanya, mana buktinya bang? Nah ini buktinya ya. Jadi kalau bisa Anda itu jangan hanya menghakimi orang saja ya, mana buktinya, mana ini ya, cobalah belajar mencari tahu sendiri juga. Nah itu akan lebih baik ya. Jangan langsung menghakimi aja, main wah ini hoax lah, inilah. Pas ada kebenarannya terus apa jawaban Anda? Diem kan ya. Itu akhirnya mempermalukan Anda sendiri, iya kan? Jadi harus, jangan, kalau perlu Anda melihat berita, Anda cari tahu lagi berita tersebut benar atau enggak. Kalau saya kan real di sini ya, enggak ada settingan, enggak ada ya. Oke, kita sekiankan dulu untuk videonya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mohon bantuannya untuk share video ini ke teman-teman Anda ya, agar mereka juga tahu gitu ya. Setidaknya ini bisa menambah semangat untuk kita semua. Sekian dulu dari saya, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.